Di dalam perencanaan partai 2 tahun ke depan, Nasdem merencanakan akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia pada tahun pemilu 2024. Konvensi calon presiden ini menjadi wujud dari keterbukaan Partai Nasdem bagi mereka, para anak bangsa yang berada di luar partai politik, namun memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam mengemban amanat konstitusi. Konvensi juga menjadi wujud modernisasi berbagai pemikiran dan pandangan politik yang berbeda-beda melalui mekanisme kontestasi. Dengan mengedepankan tentunya prinsip-prinsip transparansi dan bottom-up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional. Secara gagasan ini harus kita sambut positif, karena ini bahkan kalau saya sejak awal itu setiap partai politik diwajibkan mestinya melakukan semacam konvensi supaya tidak ujuk-ujuk kita menunggu cawapresnya tinggal berapa menit diumumkan, rakyat baru tahu, oh cawapresnya Pak Jokowi si A, cawapresnya Pak Prabowo begini. Jadi rakyat tidak dilibatkan dalam proses seleksi sebelum election. Jadi secara gagasan bagus. Saya bagus-bagus saja kalau Nasdem ingin melakukan juga semacam eksperimen demokrasi juga seperti yang dulu kami lakukan. Dan kalau itu bisa dilakukan dan menghasilkan pemenang, dan pemenangnya punya elektabilitas yang baik, bisa bersaing dengan kandidat partai lain. Yang kedua, bisa memenuhi syarat presidential threshold. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, bagus sekali. Kami sudah melakukan penjajakan itu, sudah menghitung juga. Kami sudah akan menghitung, kami juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan konsolidasi-konsolidasi itu dengan partai-partai lain. Masing-masing partai politik itu memiliki mekanismenya sendiri dalam melakukan proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan bakal calon hingga calon presidennya. Nah, PDI Perjuangan memiliki mekanismenya sendiri dari tahapan proses penjaringan, penyaringan, dan kemudian sampai penetapan calon presiden. Nah, tentu bagi kami ya mekanisme partai politik ya di mekanisme keorganisasian di PDI Perjuangan itulah yang akan kami terapkan. Kami tidak ingin ikut tren yang menurut kami ya sebagai sekedar gimmick politik saja. Nah, maka ya kami mengapresiasi semua cara tadi itu baik gitu ya, termasuk yang dilakukan oleh Golkar sebelumnya, Demokrat maupun yang akan dilakukan nanti oleh Partai Nasdem. Nah, berkoalisinya Nasdem PDI Perjuangan bukan tidak mungkin, mengecil. Saya mengatakan karena dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, tapi peluangnya mengecil. Lalu kalau misalnya Bu Irma, Partai Nasdem, kemana kemungkinannya? Dulu saya pernah di TV One juga mengatakan, saya bilang partai duluan koalisi, yaitu Gerindra, Demokrat, dan PAN. Saya memprediksi, saya katakan pada saat itu dibilang lucu barangkali. Baru 1 hari setelah quick count, saya bilang partai Gerindra peluang terbesar gabung ke pemerintahan. Kedua PAN, ketiga Demokrat. Pada saat itu bayangkan, tapi orang mengatakan kelucuan itu ternyata terbukti. Nah, kalau boleh saya menganalisa, izinkan, peluang koalisi Nasdem hari ini paling kecil dengan PDI Perjuangan. Boleh dong beranalisa, meskipun kita butuh pembuktian. Peluang paling besarnya dengan siapa Nasdem? Dengan PKS atau dengan Golkar. Baru kemudian Demokrat. Terbuka untuk berkoalisi dengan partai-partai lain, termasuk dengan Nasdem. Hubungan kami dengan teman-teman di Nasdem juga baik. Partai Gerindra membuka peluang bekerja sama dengan PDIP untuk mencalonkan Prabowo Subianto dan Puan Maharani pada Pilpres 2024. Terkait hal itu Nasdem enggan ikut-ikutan, mereka memilih menunggu konvensi Capres yang baru akan terlaksana 2022. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan, Nasdem lebih memilih keikutsertaan publik dalam proses pencalonan presiden, salah satunya ialah melalui konvensi Capres.
Kendati begitu, Nasdem tidak mempermasalahkan jika partai lain ternyata sudah memulai koalisi 2024 sedini mungkin. Nasdem mencoba menjadi partai yang membuka diri untuk publik, mengedepankan putra-putri terbaik, artinya Nasdem menyiapkan diri sebagai satu instrumen publik, kata Willy. Dalam perjalanannya menuju konvensi tahun depan, diakui Willy hal itu tentunya membutuhkan waktu dan kawan koalisi. Nasdem menyadari bahwa tanpa koalisi, tidak cukup bagi partai tersebut mengajukan capres hasil konvensi. Tentu kami harus bekerja bersamaan sekaligus, melakukan rekrutmen secara terbuka, yang selama ini metodenya konvensi, dan membangun koalisi ini harus memenuhi syarat mengajukan capres-cawapres, kata Willy. Adapun konvensi itu diselenggarakan untuk memberikan kesempatan terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi kandidat calon presiden. Pasalnya sejauh ini dikatakan Willy ketersediaan panggung bagi para kandidat sangat terbatas, yakni hanya kalangan kepala daerah dan ketua umum partai politik. Sementara kalangan lain, semisal kelompok akademisi, seniman, profesional, aktivis tidak memiliki panggung sama sekali. Willy berujar dengan konvensi maka sekat-sekat tersebut bisa diterabas untuk kemudian lahir panggung yang lebih terbuka. Dengan begitu konvensi bisa menseleksi 3 ranah sekaligus, yakni elektabilitas, kapabilitas, dan integritas. Karena syarat menjadi presiden bukan hanya modal elektabilitas dan partai saja semata-mata, tapi mereka juga punya kapabilitas dan integritas. Nah, konvensi bisa menghadirkan itu dalam ruang dan waktu bersamaan. Itulah kemudian konsep dari enforcement public. Jangan kemudian publik hanya dipaksa ide yang disuguhkan oleh partai, jadi dari awal publik sudah terlibat dalam proses seleksi itu sendiri. Gerindra buka peluang Prabowo Puan. Wacana pemasangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk pasangan pada Pilpres 2024 kian menguat. Terkait hal tersebut, Partai Gerindra tidak menutup kemungkinan jika wacana itu bakal terwujud. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani memandang wacana Prabowo berpasangan dengan Puan pada 2024 menjadi sebuah kemungkinan. Hal itu bisa saja terjadi mengingat hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra yang membaik. Namun Muzani menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan ihwal Prabowo-Puan. Itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP. Tapi sekali lagi pembicaraan tentang hal itu belum sampai pada hal detail, kata Muzani. Sementara itu terkait kondisi hubungan antara PDIP dan Gerindra, diakui Muzani memang membaik. Terlebih setelah Gerindra masuk koalisi pada periode kedua Presiden Joko Widodo, di mana Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Hubungan kita yang baik dengan PDIP, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega, saya kira saudara-saudara semua sudah tahu. Sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah, tutur Muzani.